Jadi kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah interaksi sosial itu dapat terjadi karena adanya komunikasi dan kontak. Gue jadi kasihan sama Rizky. Ternyata Naomi cuma manfaatin dia biar bisa wujudin obsesinya ke pangeran. Padahal gue pikir Naomi bisa bikin Rizky bahagia. Ternyata... Nah, jadi Putri, apa yang dimaksud dengan komunikasi psikologi? Psikologi komunikasi adalah bagian dari psikologi sosial, Pak. Udah itu aja? Masih panjang loh penjelasannya harusnya. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Salahnya lebih ke ngelamun di kelas Pak Regar kan? Betul sekali. Kacau kamu Putri. You know what to do dong? Ya, Pak. Hey, where are you going? Keluar kelas kan, Pak? Siapa yang suruh keluar? Saya kan nggak nyuruh kamu keluar. Loh, terus hukumannya apa, Pak, kalau bukan keluar? Kamu berdiri di sana dengan salah satu bentuk yang bisa menjadi tanda komunikasi. Mau tahu contohnya? Seperti ini. Oke? Saya mending keluar aja, Pak. No. Do it now. Ya, seperti itu. Putri lagi mikirin apa sih? Kok sampai bisa kena hukuman dari Pak Regar? Kenapa ya? Gue tuh ngerasa pangeran tuh lebih cocok sama Naomi daripada sama si Putri. Tapi nih ya menurut gue, lebih cocok kan pangeran sama Putri lah. Iya sih, tapi Naomi tuh jauh lebih elegan daripada Putri yang cuek gitu. Terserah deh, pokoknya tuh gue lebih seneng kalau ngeliat pangeran tuh bucin ke Putri. No, sama Naomi lebih oke. Udah deh, yuk sama situ deh. Ya, Rana. Gak usah. Mereka ngapain sih? Masa usus goreng dibanding-bandingin sama Naomi? Ya lu tenang dulu aja, napa? Iya, lu terus belajar untuk nyikapin segala sesuatunya tuh gak harus pakai emosi. Ya gue gak suka ya dikapelin sama cewek fake kayak Naomi. Rana. Iya. Gue ngerti lu lagi emosi. Gue tahu lu gak suka sama Naomi. Tapi gak usah lampisin ke orang juga kali. Ya mereka ngatain usus goreng. Dibilang cuek lah. Dia kan cuman malu. Ya udah gak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong tadi Dinda WhatsApp gue. Dia ngasih link video klip Dead Flowers yang udah launching di YouTube. Kalian tahu gak? Video klip kita trending 1. Keren kan? Nanti gue share linknya di grup Dead Flowers Management. Jadi kalian juga bisa ngeliat. Boleh. Terus gue harus bilang wow gitu. Masa gitu sih? Pantesan aja Dinda nyuruh gue untuk ngasih lihat linknya ke lu. Karena dia udah nebak. Reaksi lu soal video klip kita tuh pasti bakal kayak gini. Males. Lu gak mau ngeliat. Hasil karya lu sendiri loh. Lu gak bisa kayak gitu, Ran. Pikirin Dinda juga. Dia pasti gak enak sama Naomi. Ya gimana, Naomi udah nge-boost video klip kita. Dia udah modalin banyak uang untuk video klip kita. Dia support Dead Flowers penuh sampai kita bisa trending 1 kayak gini. Ya terus emang gue yang minta. Itu kan dia aja yang sok idean. Gue bakal minta Oma buat gantiin uangnya Naomi yang udah kepake buat ngebas Dead Flowers. Apapun akan gue lakuin untuk menjaga perasaannya Putri usus goreng. Apalagi dari pengganggu-pengganggu yang mau ngerusak hubungan gue sama Putri. Ci, boleh juga tuh lu buka linknya. Gue juga penasaran nih gimana ya hasil model video klip kita kayak kemarin. Bisa kali intip-intip dikit mah hasilnya. Lu penasaran kan? Iya. Harusnya sih harus penasaran kan hasil karya kita sendiri. Tuh paling atas orang trending 1. Gokil. Keren juga kita, men. Gue gak expect bakal kayak gini sih.
Tuh, gue suka nih shot yang ini nih. Oh iya. Tuh, model video klipnya sebenarnya bagus, tapi ini setengah hati ngejalanin aja bagus, gimana sepenuh hati? Ih, ngapain lo? Lihat. Orang gua sama Ata yang lagi mau nonton. Siapa juga yang lihat? Pusing gue jangan, nontonnya. kita masih lihat. Jangan pernah nyalain video klip ini depan muka gue. Iya. Kita lihat lagi. Tuh, lihat tuh. So sweet banget. Ih. Put, kalau tadi bengong di kelas, lo lagi mikirin apa sih? Gue kepikiran sama Rizky. Gara-gara Rizky deket sama Naomi. Ya sebenarnya gue juga gak nyangka sih kalau si Naomi itu bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Padahal gue pikir dia tuh orangnya baik banget loh, Put. Nyesel gue gak denger kata-katanya Ata. Malahan kita berdua kalau ngebahas Naomi suka berantem. Oh iya, tapi Put, lo sadar gak sih? Rizky tuh akhir-akhir ini suka diem. Ya emang sih, dia itu orangnya stay cool, sok cool. Tapi kalau sama lo kan selalu dia pepetin terus sampai bikin pangeran jengkel. Gue nggak mungkin kasih tahu Citra kalau sekarang Tante Lydia lagi ada masalah sama keluarga gue. Ya udah, gue WhatsApp Rizky dulu deh. Tuh anak suka banget ngilang. Rizky pasti lagi dampingin Tante Lydia buat jalanin sidang pertamanya hari ini. Gue jadi merasa bersalah banget sama Rizky. Kok lo merasa bersalah banget sama Rizky? Ya iyalah, coba aja dari awal gue nggak ngeyakinin Rizky buat buka hatinya sama Naomi. Sekarang kan gue nggak harus cari cara buat jauhin mereka berdua. Ya gue cuman nggak mau aja sahabat gue patah hati untuk kedua kalinya sama orang yang sama, Cit. Rizky, kayaknya nggak ada salahnya deh lo coba buka hati lo buat Naomi. Dia kelihatannya anaknya baik kok. Dan kayaknya dia emang tulus minta maaf sama lo. Tapi Put, gue masih trauma atas semua perbuatan dia di masa lalu. Ya gue ngerti sih. Tapi kan semua orang itu pasti bisa berubah, Ki. Dan semua orang itu pasti berusaha untuk berubah jadi orang yang lebih baik lagi daripada masa lalunya. Lagian gak adil tahu kalau lo gak kasih kesempatan ke Naomi untuk tunjukin perubahannya ke lo. Lo berhak buat bahagia, Ki. Bahagia gue cuma setiap ada di dekat lo, Put. Dan lo juga berhak untuk dicintain. Jadi, please kasih kesempatan Naomi untuk mencintai lo ya. Dan gue sebagai sahabat lo akan terus ngedukung lo. Gue sadar kalau cintanya Putri hanya untuk pangeran. Mungkin sekarang waktunya gue menutup perasaan sayang gue ke Putri. Dan mulai membukanya untuk perempuan lain. Tapi dengan begini, apa gue harus kasih kesempatan itu buat Naomi? Sementara gue masih ngerasain gimana sakitnya dikhianati Naomi dulu. Ki, gue yakin kok Naomi itu udah berubah jadi orang yang lebih baik. Semuanya demi lo. Jadi please, coba kasih kesempatannya buat Naomi.
Put, bukan cuma lu doang yang ngerasa bersalah. Gue juga. Lo tahu kan gimana gue ngedukung Naomi sama Rizky? Kalau gue tahu si Naomi itu fake, udah dari awal gue ngelarang Rizky buat deket lagi sama dia. Gak nyangka gue, pantesan aja ya dia mau produsin Dead Flowers sampai ngeluarin duit sebanyak itu. Ternyata dia lagi ngejar obsesnya dia. Lo tau gak Put, gue ngerasa udah bener tuh kata si Rizky. Kalau Naomi sama si Mel gak beda jauh. Copycat-nya Naomi si Mel tuh. Tapi menurut gue ya, mereka tuh beda, Cid. Kalau Mel itu, kalau dia mau sesuatu, dia terang-terangan buat dapetinnya. Tapi kalau Naomi itu Fake. Iya, Naomi tuh fake. Lo inget kan dulu tuh gue obses banget sama pangeran. Ya gue langsung terang-terangan. Nggak kayak Naomi, basa-basi. Sekarang lo percaya kan kalau misalnya gue udah berubah. Dan Naomi kebongkar deh. gue tahu lo udah berubah, Mel. Ya gue tahu Put, lo percaya sama gue. Tapi teman-teman lo, termasuk pangeran kan belum percaya sama gue. Malah percayanya sama si muka angel, tapi kelakuan kayak devil. Ya lo tahu sendiri lah siapa. Bilang aja lo mau nyindir Naomi sekaligus nyindir gue, ya kan? Terang-terangan aja kali. Ya emang gue lagi nyindir lo, Cid. Lo bayangin deh kalau misalnya jadi gue, udah bener terus disalahin terus. Ya gimana gak sakit hati? Ya sorry Mel. Gue pikir-pikir dulu ya untuk maafin lo. Apaan sih lo Mel? Rese banget jadi orang. Udah, gak usah maafin gue. Udah. Udah, yang penting sekarang itu fokus kita harus hati-hati sama Naomi, oke? Kenapa gue ngerasa ada yang aneh sama Mel ya? Apa ini cuma perasaan gue doang karena saking keselnya sama kelakuan dia? Yes, finally. Gue bisa juga ngalahin lo, Nom. Kayaknya Mel emang gak suka banget deh sama Naomi. Sampai dia rela buat ngelakuin apapun supaya bisa ngebuktiin ke semua orang kalau Naomi itu fake.